Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Bahar dari kelas M21D dengan NIM 105721113121. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-10, yaitu peramalan bisnis dengan pendekatan model bisnis kanvas. Ya, sebelum saya memulai materi terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan model bisnis kanvas. Yang pertama yaitu model bisnis kanvas adalah sebuah manajemen strategi bisnis yang memungkinkan kita untuk menggambarkan, mendesain, kemudian mengerucutkan beberapa aspek bisnis menjadi satu strategi bisnis yang utuh. Yang kedua, peramalan adalah proses yang memperkirakan kebutuhan di masa mendatang, meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan atau Indianto tahun 2008. Yang ketiga, analisis SWOT menurut Jugianto pada tahun 2005 atau 46. SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan berkesempatan eksternal dan tantangan yang dihadapi. Yang keempat yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggabungkan metode penelitian kualitatif sebagai primer dan metode kuantitatif untuk mendukung dan memperkuat data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi lapangan dan wawancara. Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode peramalan, serta analisis SWOT untuk kondisi internal dan perusahaan. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh studi kasus terkait bentuk pendekatan peramalan model bisnis kanvas itu sendiri, yaitu pendekatan perencanaan model bisnis kanvas ayam kasih ibu menggunakan model bisnis kanvas. Oke, langsung saja kita akan bahas satu persatu terkait model bisnis kanvas tersebut. Yang pertama, di dalam model bisnis kanvas ada 9 poin yang perlu diperhatikan terlebih dahulu, yaitu customer segment, value proposition, signal, customer relationship, key resource, key activities, key partners, revenue streams, dan cost structure. Nah, oke, baik, langsung saja kita jelaskan apa saja yang ada di pemodelan bisnis kanvas ayam kasih ibu. Yang pertama, customer segment ayam kasih ibu adalah makanan cepat saji yang memiliki gerai di sekitar perumahan warga. Penempatan gerai tersebut dilihat dari banyaknya penduduk dan kendaraan yang melintas. Hal itu sangat strategis untuk menarik pelanggan, karena ayam kasih ibu sendiri mengambil pasar tanpa melihat jenis kelamin dan umur. Menurut ayam kasih ibu, menu yang disajikan oleh ayam kasih ibu adalah makanan yang dapat diterima di semua kalangan. Yang kedua, value propositions. Ayam kasih ibu menyediakan makanan cepat saji yang menyediakan menu dengan olahan ayam dengan memperhatikan rasa seperti buatan ibu dan pelayanan yang ramah seperti ibu. Yang ketiga yaitu channels ayam kasih ibu memiliki saluran yang digunakan untuk menyampaikan nilai kepada pelanggan atau saluran tersebut, yaitu gerai penjualan dan gerai mitra. Yang keempat, customer relationships. Ayam kasih ibu memiliki cara tersendiri untuk menjalin hubungan dengan pelanggan mereka dengan berinteraksi langsung dengan pelanggan, karena ayam kasih ibu menjual produknya di gerai ayam, berarti ISSN pada atau 200
2.355 sampai 9.365. Production Engineering Pol 4 nomor 2 Agustus tahun 2017 atau page 2714 dapat langsung bertetapan dengan pelanggan. Hal tersebut dimanfaatkan untuk menjalin hubungan dengan para pelanggan. Selain berinteraksi langsung, ayam Kasibu juga berinteraksi melalui sosial media dengan memberikan informasi terbaru seputar ayam Kasibu. Yang kelima, Key Resource atau ayam Kasibu memiliki dua sumber daya yang penting, yaitu bagian produksi dan bagian penjualan. Bagian produksi adalah bagian yang memproduksi ayam, bumbu, dan tepung. Bumbu yang menjadi bahan utama ayam Kasibu. Bagian ini sangat krusial. Jika ayam produksi tidak berjalan lancar, maka akan mempengaruhi bagian penjualan dan semua sistem akan berhenti. Dan bagian penjualan adalah bagian yang menjualan produk seperti penjaga gerai atau kasir. Yang keenam, Key Activities. Ayam Kasibu memiliki aktivitas kunci yang dapat mengantarkan produk sampai kepada konsumen. Aktivitas pertama adalah pembelian bahan baku, karena ayam bumbu yang digunakan hanya bertahan selama beberapa hari. Jadi pembelian barang harus dilakukan agar aktivitas selanjutnya dapat berjalan. Aktivitas kedua adalah produksi. Dalam aktivitas produksi terdapat dua aktivitas, yaitu membuat ayam bumbu dan tepung bumbu. Aktivitas ketiga adalah marinasi. Pada proses ini adalah proses yang utama yang menciptakan ciri khas dan rasa dari ayam Kasibu dengan cara memasukkannya ke dalam freezer. Aktivitas terakhir adalah penjualan. Setelah ayam dimarinasi dan dibekukan, lalu dikirim ke gerai penjualan dan ke gerai mitra yang nantinya akan dimasak dan dijual kepada pelanggan. Yang ketujuh, Key Partner ayam Kasibu memiliki mitra kunci, yaitu supplier ayam, supplier bumbu, supplier minyak goreng, supplier tepung, dan supplier plastik. Para supplier membuat mitra dengan kontrak jual beli, di mana supplier harus siap mengirimkan bahan baku pada hari yang dijadwalkan, dan bahan yang dikirim adalah bahan yang terjaga kualitasnya. Ayam Kasibu juga memiliki mitra penjualan atau customer franchise, di mana pelanggan yang tertarik untuk menjual produk dari ayam Kasibu dengan syarat-syarat tertentu. Dengan adanya kerjasama dengan mitra penjualan ayam Kasibu dapat memperluas jangkauan pasar yang ada, sehingga brand ayam Kasibu saat ini sudah mulai banyak dikenal di masyarakat, khususnya di daerah Bekasi Timur dan sekitarnya. Yang kedelapan, Revenue Stream. Pendapat ayam Kasibu berasal dari penjualan dari gerai penjualan bahan mentah ke gerai mitra, dan penjualan nasi box. Yang kesembilan atau yang terakhir, yaitu cost structure. Biaya yang dikeluarkan oleh ayam Kasibu adalah biaya sewa, biaya operasional, dan gaji karyawan. Biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang menjadi proses utama dalam proses bisnis ayam Kasibu. Dan untuk biaya gaji karyawan menggunakan sistem yang berbeda. Untuk karyawan produksi digaji berdasarkan UMR dan meningkat setiap tahunnya. Untuk karyawan yang menjaga gerai penjualan digaji dengan sistem bagi hasil dari berapa banyak produk yang berhasil dijual di setiap bulannya. Kesimpulannya, gambaran model bisnis kanvas dari ayam Kasibu itu sendiri sudah memenuhi standar dari teori Osterwalder dan Pickner, yang terdiri dari 9 blok yang saling berkaitan, yaitu customer segment. Segmen ayam Kasibu adalah warga sekitar gerai, value
provision berdasarkan mutu ayam kasih ibu, memperhatikan rasa seperti buatan ibu, dan pelayanan ramah seperti ibu-ibu yang menjadikan ciri khas ayam kasih ibu. Channels ayam kasih ibu memiliki gerai penjualan dan gerai mitra untuk menyampaikan nilai, serta media sosial untuk menjangkau masyarakat di luar jangkauan gerai. Customer relationship ayam kasih ibu memiliki cara tersendiri untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, yaitu dengan berinteraksi langsung dengan pelanggan dengan memanfaatkan gerai-gerai yang sudah ada. Key resource. Sumber daya yang paling penting adalah bahan-bahan untuk proses produksi dan bagian penjualan seperti gerai dan kasir. Key activities. Aktivitas kunci ayam kasih ibu adalah pembelian bahan baku. Proses produksi dan penjualan ketiga kunci ini saling berkaitan untuk mencapai keuntungan. Key partner. Partner kunci dari ayam kasih ibu yaitu supplier dan customer franchise. Revenue stream. Pendapat ayam kasih ibu berasal dari gerai penjualan bahan mentah kepada gerai mitra, dan penjualan nasi box. Customer, biaya yang cost structure. Biaya yang dikeluarkan ayam kasih ibu adalah biaya tetap seperti biaya sewa dan gaji karyawan serta biaya operasional. Oke, baik, mungkin saja itu yang saya sempat bawakan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.